Pada pekan kedua bulan Januari 2023, Dewan Pengawas KPK menyampaikan bahwa Indeks Integritas Pimpinan dan Pegawai KPK meraih skor 95,7. Dalam konferensi pers laporan capaian kinerja Dewas akhir tahun 2022 di Gedung Anti-Corruption Learning Center, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Pengabdian menyampaikan bahwa evaluasi kinerja adalah salah satu tugas Dewas untuk evaluasi pimpinan dan pegawai berdasarkan indikator kinerja utama. Sepanjang tahun 2022, Dewas menerima 76 surat dan laporan pengaduan. Selain itu, Dewas juga mencatat 3.461 dokumen pemberitahuan berupa 1.460 laporan penyadapan, 61 surat pemberitahuan penggeledahan, dan 340 surat pemberitahuan penyitaan. Wakil Ketua KPK Johanis Tana ingatkan jajaran PT Kawasan Berikat Nusantara agar tidak terlibat konflik of interest atau COI. Hal ini disampaikan Tana saat menjadi narasumber acara sosialisasi anti korupsi Indonesia Pulih Berantas Korupsi yang berlangsung secara daring dan luring di Ballroom PT KBN Jakarta Utara. Dalam paparannya, Tana menyampaikan faktor penyebab tindak pidana korupsi di BUMN berdasarkan penelitian KPK. Yang pertama, adanya rangkap jabatan pada jajaran tinggi BUMN. Kedua, kurangnya komitmen pimpinan dan organ BUMN dalam menjalankan fungsi anti korupsi. KPK menetapkan dan menahan 28 tersangka dalam penyidikan perkara suap anggota DPRD Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 terkait pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Dalam perkara ini, diduga bahwa untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018, para tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 meminta sejumlah uang ketok palu kepada Zumi Zola selaku Gubernur Jambi. Selanjutnya pembagian uang ketok palu disesuaikan dengan posisi para tersangka di DPRD yang besarannya senilai 100 juta rupiah sampai dengan 400 juta rupiah per anggota. KPK melakukan penahanan terhadap tersangka LE, Gubernur Papua periode 2013 sampai dengan 2018 dan 2018 sampai dengan 2023 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan LE bersama RL selaku pihak swasta atau Direktur PT TBP sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka RL. Sebelumnya, untuk efektivitas proses penyidikan, KPK melakukan penangkapan terhadap tersangka LE di wilayah Jayapura pada 10 Januari 2023. KPK kemudian membawanya ke Jakarta untuk terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. KPK memastikan terus melakukan pendalaman perkara ini dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 76 saksi dan penggeledahan di 6 tempat. KPK juga melakukan penyitaan aset berupa emas batangan, perhiasan, kendaraan, serta pemblokiran rekening. Pemberantasan korupsi yang efektif adalah salah satu cara mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri saat menghadiri dialog khusus Indonesia Menyapa Pagi di channel Pro 3 Radio Republik Indonesia. Firly melanjutkan, seiring dengan perkembangan korupsi, KPK juga harus mampu beradaptasi dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, KPK mengeluarkan roadmap pemberantasan korupsi dari tahun 2022 hingga 2045. Roadmap terdiri dari kegiatan dan indikator yang dilaksanakan dalam 5 fase dari rentang tahun 2022 hingga 2045. Pada fase pertama, roadmap bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi Trisula KPK, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan anti korupsi. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kedua bulan Januari tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.